Sebenarnya kurang sih ya. Gak berani buat ngomong depan banyak orang. Saya baru berapa kali sih ditunjuk jadi pemimpin gini. Mungkin karena aku belum banyak persiapan banget buat sampai sini. 3, 2, 1, mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di PPKM Podcast Pemira Kampus Magenta. Nah, pada episode 8 yang spesial kali ini tentunya akan dibawakan oleh saya sendiri, Andika. Kira-kira kalian tahu gak sih kenapa episode kali ini spesial? Tentunya karena kita akan kedatangan kandidat dari pemimpin umum LPM Suara Satwa, yaitu kandidat nomor urut 2 atas nama Kak Rahmat Anissa Prayoko. Yuk kita panggil kakaknya sekarang. Nah, halo Kak. Ya, halo. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Nah, senang banget ya bisa ketemu kakak lagi setelah kita ketemu pertama kali kemarin ya, Iya. di debat kandidat. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, pasti Sobat Magenta yang dengerin di rumah udah penasaran nih Kak apa yang bakal kita bincang-bincangin ke depannya. Oke, tanpa berlangsung lama, mari kita mulai. Nah, sebelum itu boleh dong Kak perkenalkan diri kakak kembali biar kita saling kenal lagi. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Rahmat Anissa Prayoko. Biasanya teman-teman manggil aku Anis. Terus aku asalnya dari, pasti kalian tahu sih, kota yang punya julukan luar planet, Nah, apa tuh Kak? Bisa di-spill dong. Bekasi. Oh, kok bisa di luar planet Kak bilangnya? Gak tahu sih, kalau di sosmed viral gara-gara katanya Bekasi tuh jauh, macet. Jadi dijulukinnya planet Oh. lain gitu, kayak di luar planet, luar bumi gitu. Tapi aslinya macet gak sih Kak? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bisa di-spill dong kenapa sih Kakak milih kuliah di Bali Kak dan FKH Unut gitu Kak? Jadi waktu aku SMA tuh aku pengen banget keterima SNM gitu kan. Mm-hmm. Karena aku merasa nggak bisa deh kayaknya ke SBM, kayak saya tuh bodoh gitu. Saya nggak mampu mengerjakan soal SBM gitu. Jadi kayak kakak kelas aku tuh banyak banget yang keterima di sini gitu. Pas lewat jalur SNM, jadi ya alasan aku milih Unut mungkin karena kakak kelas aku juga ke SNM. Terus kenapa milih FKH, karena ya tertarik aja masuk FKH, kayak menantang banget. Berarti dari kakak tingkat apa tuh kakak kelasnya kakak tuh kakak termotivasi gitu ya? Iya, jadi milih Udayana gitu. Jadi kakak suka hewan gak sih kira-kira Kak? Sebenarnya kalau bilang suka, cuma nggak terlalu yang gimana ya, excited gitu sih, kayak ya suka aja gitu. Dulu aku juga pelihara kelinci gitu. Mungkin Oh. lebih ke suka kelinci aja kayaknya. Oke Kak, salah. Nah, seperti yang kita tahu kan Kak ya, di FKH Unut itu ada 3 senat. Iya. Ada BEM, DPM dan juga LPM. Nah, kira-kira apa sih yang bikin kakak lebih tertarik ke LPM Kak dibandingkan kedua senat lainnya? Jadi sebenarnya dari aku, selama aku sekolah, aku baru nemuin organisasi yang namanya Lembaga Pers Mahasiswa gitu. Jadi kayak aku ngerasa LPMSS nih punya suatu perbedaan gitu dari yang lain, karena yang lain kan kayak udah biasa aku temuin tuh. Tapi LPMSS ini kayak paling beda, dan aku juga punya tertarik gitu ke penulisan. Jadi kayak oh ya udah, kayaknya di sini nih tempatnya gitu. Jadi kakak lebih tertarik ke hal yang baru gitu Kak ya dalam hal Iya. bidang tulis menulis. Iya. Berarti kakak suka tulis menulis nih Kak? Iya, tapi kayak lebih nulis puisi gitu-gitu sih, bukan ke jurnal sebenarnya. Oh gitu nih. Kan sebagai yang kayak udah biasa orang tahu nih kalau LPM Suara Satwa tuh pasti lebih terkait ke hal tulis menulis, menyunting artikel, membuat jurnal atau majalah gitu. Nah, menurut kakak seberapa penting sih menulis dilakukan tuh Kak? Kalau menurut aku sih yang suka nulis puisi tuh penting banget ya kalau buat diri aku sendiri. Karena dari aku menulis nih, aku tahu aku bisa menuangkan semua isi pikiran aku gitu. Dan tulisan juga sifatnya abadi gitu. Jadi sampai kita pun udah masuk ke keabadian, udah nggak ada, tulisan kita tuh bakal tetap ada. Masih ada dikenang oleh Iya, orang-orang gitu Kak ya. Iya gitu. Nah, kira-kira apa sih manfaat yang kita dapat dari menulis gitu Kak? Menurut aku manfaatnya banyak sih. Cuma kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau nulis buat aku tuh ngebantu banget buat healing aku. Jadi kayak kadang aku susah cerita ke orang atau apa, jadi jawabannya aku cerita ke diri sendiri dengan nulis gitu. Berarti healing kakak tuh cukup simpel banget Kak Iya. ya, dengan menulis sudah self healing ya. Iya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan kakak udah 2 tahun menjabat di LPMSS ya sampai sekarang. Nah, kira-kira ada gak sih momen nih berharga buat kakak yang menarik gitu dan sampai kakak gak bisa lupain gitu selamanya Kak? Ada gak sih kira-kira Kak? Sebenarnya sih semua momen di LPMSS menurut aku berharga sih buat aku. Karena di sini kayak aku belajar banyak hal dan ketemu orang banyak dan orang-orang baru dalam hidup aku juga gitu. Jadi kayak semuanya berharga gitu. Aku belajar hal yang
dimana nulis artikel, bikin majalah, punya pengalaman baru, belajar baru. Malah kadang aku kayak ngerasa belajar buat menata diri dan menumbuhkan karakter juga lewat organisasi di LPMSS juga gitu, dan jadi punya banyak teman lewat sini juga sih gitu. Oh, jadi lebih membentuk diri kakak, karakter kakak gitu. Ada nggak sih pengalaman kakak selama di LPMSS nih? Mungkin bisa diceritain kak sama teman-teman yang lagi nonton kita ini. Pengalamannya sebenarnya banyak sih, kayak malam-malam ke kampus nyunting artikel bareng-bareng, bikin majalah bareng-bareng. Itu, Kak, ya. Jadi ya belajar nulis artikel bareng-bareng. Terus yang tadi dibilang sama kandidat satu juga, waktu tukar pena pelantikan juga itu seru banget, kerasa banget juga. Dan itu juga belum pandemi kan, jadi masih ngumpul banyak gitu ya. Seru banget kan. Nah kalau kira-kira pas online gini masih kerasa nggak kak feel enaknya gitu pas nyunting artikel bareng gitu? Sebenarnya kurang sih ya, karena ya? Gimana ya, kayak online tuh kadang susah juga gitu, kayak ngelihat mukanya enggak gitu. Ya bener kayak, banget. Gimana ya, susah aja gitu. Kayak beda gitu, kayak lihat di depan laptop tuh aneh gitu. Kalau langsung enak kayak kita lagi bincang-bincang ini kan. Iya bener. Wih seru banget ternyata pengalaman kakak ya LPMSS tuh ya. Nah kira-kira apa sih mau motivasi kakak sampai saat ini bisa berdiri sebagai kandidat PU LPMSS gitu kak? Apa ya, sebenarnya aku juga nggak nyangka sih jadi dipilih PU gitu. Cuma karena dapat kepercayaan dari banyak orang, jadi ya aku mau bertanggung jawab atas kepercayaan yang udah dipegang buat aku. Dan ya udah aku ya berani buat di sini sekarang. Gitu ya, megang kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang lain. Iya. Ada nggak sih awalnya bayangan, oh nanti aku bakal jadi gini, itu nggak terbayang sama sekali berarti kak ya? Nggak sama sekali. Nah lalu apa aja sih yang udah kakak siapin dari awal nyalon sampai menetapkan visi misi itu sampai jadi kandidat berdiri di sini, apa aja sih yang udah kakak siapin kak? Sebenarnya kalau persiapan sih mungkin lebih ke mental aku sih ya, karena aku orang yang sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak berani buat ngomong depan banyak orang, kayak ngeluarin pendapat depan banyak orang tuh aku paling nggak berani, banyakan diem gitu kalau depan banyak orang. Jadi kayak di sini persiapan aku kayak ya harus berani gitu. Mulai belajar untuk mengatasi yang tadi itu kak ya. Iya benar. Nah saat kakak menjadi calon kandidat kan pasti kakak udah buat visi misi. Kakak yakin nggak sih kak kalau visi misi kakak itu bakal memajukan organisasi di FKH ini kak? Harus yakin ya, soalnya kayak emang jadi pemimpin kan tujuannya untuk memajukan FKH juga gitu. Jadi visi misi saya harus kuat sampai ke sana gitu. Harus yakin banget kak ya, pasti bisa optimis kak ya. Amin. Dalam misi kakak yang ketiga nih udah kesebar nih pamflet-pamfletnya, ada foto kakak yang kece. Ada tuh misi kakak yang bilang untuk menjadi wadah untuk berkarya. Nah kira-kira gimana sih cara kakak mewadahi mahasiswa dalam berkarya itu kak? Mungkin kayak waktu aku bilang di debat kemarin, kayak aku ngebuka kayak bikin banyak pengumuman dan konten-konten di sosial medianya yang Suara Satwa punya, kayak kita mewadahi kalian loh buat naro-naro dan mempublikasikan karya-karya kalian di sini gitu. Kayak aku mau memperbanyak itu biar jangkauannya juga luas ke mahasiswa FK yang lain. Jadi mereka bisa ya taruh karya kita di Suara Satwa, nggak cuma bisa naruh di majalah, tapi juga ada majalah digitalnya, ada madingnya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Nah karya-karyanya itu berupa apa? Kayak berupa apakah puisi, cerpen? Sebenarnya aku kayak mau bebasin gitu, aja sih. Kayak berupa apapun karya kalian, mau gambar pun, lukisan atau cerpen atau puisi, sebenarnya kita siap mewadahi aja bisa semuanya kak ya. Wih keren banget nih. Nah terus lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut kakak pemimpin yang layak itu yang gimana sih kak? Apakah yang berwibawa, tegas, serta dikagumin oleh banyak orang, atau lebih ke orang yang bisa memberikan rasa nyaman ke anggota-anggotanya? Kalau menurut aku sih, kalau dari pengalaman aku, karena aku sebenarnya baru beberapa kali sih ditunjuk jadi pemimpin gini, mungkin lebih ke kepercayaan orang-orang aja gitu. Kayak kita tuh harus bisa dipercaya sama orang-orang, mungkin nggak harus banget punya wibawa atau apapun karena itu objektif ya. Kayak yang penting bisa dipercaya dan tanggung jawab sama yang kalian pegang, itu lebih baik sih. Oke kak, nih misalkan andai kata nih kakak nanti jadi pemimpin umum LPMSS yang selanjutnya, apa sih langkah awal yang bakal kakak ambil dalam mengemban tugasnya kakak itu kak? Mungkin karena aku belum banyak persiapan banget buat sampai sini, aku nata diri aku lagi mungkin biar gimana ya, jadi pemimpin harus ngapain gitu. Terus ya mungkin bisa menata ke organisasian kayak anggota-anggota aku, kayak
siapa aja yang masih mau lanjut di periode aku nanti, biar di periode aku nanti ini benar-benar aku ngumpulin orang-orang yang benar-benar mau lanjut dan bertanggung jawab sampai periode selanjutnya gitu. Jadi benar-benar nyari orang yang benar-benar mau stay di sana dan nggak main-main gitu Kak ya. Nah karena waktunya udah habis nih Kak, padahal aku masih pengen nanya banyak tentang Kakak bincang-bincang, soalnya Kakak tuh orangnya seru banget ternyata. Lain kali boleh ya kita bincang-bincang kayak gini lagi. Oke. Nah, mungkin Kakak ada kalimat penutup Kak buat teman-teman Magenta di sana yang lagi nonton kita? Mungkin karena tadi Atul nggak ngasih pantun, aku ngasih pantun. Oh boleh banget nih nggak ngasih pantunnya Kak, biar lebih seru nih. Oke, Silakan Kak. Jadi ada anak bebek jalan ke pati-pati. Cakep. Kesandung masuk ke dalam peti. Cakep. Siapapun yang terpilih, kalian harus bisa dukung dengan sepenuh hati. Yeay, mantap banget nih. Oke teman-teman Magenta, jangan lupa follow IG Komisi Pemirsa FKH dan kawal terus rangkaian Pemirsa FKH 2022. Dadah.